Mari kita buka pertemuan ini dengan penganaliman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan terapis dan juga pasien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putri Yuniaryanti. Saya selaku leader, saya suka dipanggil dengan Yuni. Selanjutnya kepada co-leader saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putri Yuniaryanti. Saya suka dipanggil Sarah. Di sini saya sebagai co-leader. Selanjutnya kepada fasilitator dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rika Sharon Mega Pertiwi. Saya sedang dipanggil Sharon, saya sebagai fasilitator. Selanjutnya kepada rekan saya terakhir, observer, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Dia Purnama Dewi. Saya suka dipanggil Dia. Ada pepatah mengatakan kalau misalnya tak kenal maka kita tidak akan sayang. Tim terapis sudah memperkenalkan diri, jadi sekarang saatnya pasien untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Ibu, bisa diperkenalkan siapa namanya? Nama saya Putri Tarmasih. Saya kalau di kompleks sering dipanggil Tarma. Suka dipanggil dengan Ibu Tarma ya? Kepada fasilitator minta tolong dibuatin nyenteng. Ini Bu Tarma, silakan. Bisa dipakai seperti kami ya. Biar sama. Biar sama. Kemudian pasien kedua, Ibu silakan memperkenalkan diri. Nama saya Yudia Salwa, suka dipanggilnya Salwa. Baik, Ibu suka dipanggil Ibu Salwa. Yuk, Ibu pakai nenteng biar sama seperti yang lain, Ibu. Ibu, silakan. Bagus sekali Ibu Salwa. Kemudian pasien saya yang ketiga, siapa namanya? Bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti. Saya biasanya suka dipanggil dengan Putri. Suka dipanggil Ibu Putri. Ayo Ibu Putri pakai juga biar sama seperti yang lain. Ibu, silakan dipakai. Dipakai ya. Oke, Ibu ya. Kemudian pasien terakhir, siapa namanya Ibu? Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Yulistia, sering dipanggil Ibu Lilis. Suka dipanggil dengan nama Ibu Lilis? Iya. Ya. Kepada fasilitator minta tolong diberikan nenteng Ibu Lilisnya. Ayo Ibu Lilis, biar sama seperti yang lain, bisa dipakai nentengnya. Ini? Iya, silakan pakai. Ya. Iya, semuanya udah pakai nenteng. Pada pertemuan kita pagi hari ini akan melaksanakan terapi aktivitas kelompok persepsi sensori dengan halusinasi sesi pertama. Jadi sesi pertama ini kita akan melakukan aktivitas untuk mengenal halusinasi. Kemudian saya memiliki aturan main di sini. Pertama, apabila pasien meninggalkan tempat ini nanti minta izin. Kemudian waktu yang diperlukan kurang lebih 30 menit ya Ibu. Yang terakhir, pasien pada terapi ini diharapkan untuk mengikuti program terapi dari awal sampai akhir, harus ikut. Hari ini kegiatan kita nanti ibu-ibu akan saya minta untuk mengenal halusinasi yang dialami. Mengenal halusinasi yang dialami itu dapat dimulai dengan menyebutkan isi daripada halusinasi, kemudian waktu terjadinya halusinasi, situasi terjadinya halusinasi, dan menyebutkan bagaimana sih perasaannya ketika mengalami halusinasi tersebut. Nanti saya akan minta tolong kepada Ibu satu persatu untuk mendeskripsikan halusinasi yang dialami. Nanti minta tolong kepada observer untuk menuliskan bagaimana halusinasi yang dialami oleh pasien. Saya mulai dari Ibu Tama, Ibu bisa minta tolong menceritakan. Saya sering mendengar suara-suara untuk memukul orang lain. Kadang saat ada orang-orang ramai itu saya ingin memukul orang-orang itu. Oh, jadi Ibu mendengarkan suara untuk memukul orang lain ya Ibu ya. Pada saat kapan Ibu mendengarkan suara tersebut Ibu? Ini sekarang juga saya mendengar memukul orang lain. Oh, Kadang pagi, siang
siang, sore, nggak tentu, tapi sering itu terjadi. Sering terjadi pagi, siang, sore waktunya Bu ya. Situasinya pada saat seperti apa Bu? Situasinya kadang saat saya sendiri melamun gitu, itu muncullah suara-suara seperti itu. Pada saat sendiri atau melamun, perasaannya Ibu bagaimana Ibu? Tidak suka karena itu mengganggu jam tidur saya. Itu sangat mengganggu jam tidur Ibu. Aduh, terima kasih banyak sudah menceritakannya. Kemudian yang pasien yang kedua, Ibu Salwa, bagaimana Ibu pengalaman halusinasinya? Saya mendengar suara yang mengajak saya jalan ke perempatan, kadang ke perempatan, kadang ke lampu merah, ke jalan. Sekarang lagi mendengar ya Bu ya? Ya, Waktunya Ibu kapan biasanya Ibu dengar Bu? pagi, siang, terutama sore. Paling sering sore Ya, berarti. sore. Situasi seperti apa yang membuat Ibu bisa mendengar hal tersebut Ibu? Kalau saya sendiri bengong seperti itu. Bagaimana perasaannya ketika Ibu mengalami hal tersebut? Nggak suka berisik, sangat berisik. Ibu nggak suka karena dia berisik. Ya, makasih ya Bu ya. Kemudian kepada pasien keempat, Ibu Putri bisa minta tolong diceritakan. Itu saya sering sekali mendengar suara dari musuh saya yang suka mengejek saya. Itu sangat mengganggu sekali itu. Jadi Ibu mendengarkan suara musuh yang sering mengejek ya Bu ya. Kapan waktunya Bu? Itu kadang pagi, siang, sore, tapi paling sering itu pagi sih. Paling sering di pagi hari ya. Kemudian situasinya seperti apa ketika Ibu mendengarkan suara tersebut? Itu biasanya saya saat sendiri sih, bengong, melamun gitu. Ketika Ibu sendiri bengong dan melamun, Ya. perasaannya bagaimana Ibu ketika mendengarkan hal tersebut? Saya nggak suka pokoknya, itu menyebalkan sekali. Nggak suka dan merasakan hal itu menyebalkan ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu sudah menceritakan pengalamannya. Bagaimana Ibu Lilis pengalaman halusinasinya? Pengalaman saya ketemu anak saya, dia ngajakin saya bermain. Anak Ibu, Ibu melihat anak Ibu terus ngajak Ibu bermain juga. Kapan biasanya hal itu muncul Ibu? Hampir setiap hari, apalagi pas saya mau tidur dia suka banget ngajakin saya bermain. Hampir setiap hari. Kemudian pas tidur di malam hari biasanya anak Ibu ngajak Ibu mulai bermain seperti Iya, itu. saya nggak dibolehin tidur sama dia. Ayo mama main-main gitu. Ayo Pada saat mama. tidur malam nih mau tidur Ibu mau diajakin main. Kemudian situasinya seperti apa biasanya itu Bu? Saat saya sendiri nggak diajak sama teman saya diajak main sama anak saya. Ayo mama main yuk gitu kan. Ketika Ibu nggak bareng-bareng sama teman, lagi sendiri melamun gitu, ada dah anaknya Ibu muncul bayangannya seperti itu ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya ketika melihat bayangan anaknya Ibu? Senang, sedih juga, terharu saya. Tapi saya senang dia bisa sama saya. Ibu merasa senang karena bisa lihat anak Ibu, terharu juga ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu sudah terbuka menceritakan pengalaman halusinasinya. Bagaimana Ibu setelah tadi kan semuanya sudah satu persatu sudah menceritakan pengalaman halusinasinya, sudah sangat luar biasa karena sudah bersedia menceritakannya. Jadi ternyata pengalaman halusinasi yang dialami ibu-ibu itu berbeda ya dari misalnya Ibu Tama pertama. Ibu Tama itu mengalami halusinasi mendengar suara untuk mengajak memukul orang lain, kemudian waktunya paling sering di pagi hari ya Ibu ya. Kemudian situasinya ketika Ibu sedang sendiri atau melamun, perasaan Ibu juga merasa tidak suka karena itu mengganggu tidur. Kemudian pengalaman halusinasinya Ibu Salwa, Ibu mendengar suara mengajak untuk berjalan-jalan. Terjadi terutama di sore hari paling seringnya Ibu ya. Pada hal itu muncul ketika Ibu sendiri atau enggak ketika Ibu sedang bengong. Ibu juga nggak suka mendengarkan suara itu karena berisik ya Bu ya. Kemudian dari pengalaman halusinasinya Ibu Putri sering mendengar suara musuh yang mengejek ya Bu ya. Itu paling sering di pagi hari dan situasinya pada saat itu ketika Ibu sendiri atau melamun dan bengong. Kemudian perasaannya Ibu Putri ketika
mendengar hal tersebut ibu merasa tidak suka karena menyebalkan sekali ibu ya. Kemudian ibu Lilis pengalaman halusinasinya itu adalah melihat bayangan anaknya. Itu muncul pada saat malam hari, kadang malam hari sebelum tidur ibu paling sering ya bu. Kemudian situasinya ketika ibu sendiri di tempat yang sepi, kemudian perasaan ibu merasa senang dan terharu karena bisa bertemu dengan anak ibu. Oh, ternyata pengalamannya seperti itu. Terima kasih karena ibu sudah bersedia terbuka menceritakan pengalaman halusinasi yang dialami selama ini kepada kami para terapis. Jadi bagaimana perasaan ibu ketika sudah selesai menceritakan pengalaman halusinasinya ke saya, ibu? Sekarang saya agak lega karena sudah menceritakan kepada ibu. Sudah agak lega kalau mendengar suara-suara seperti itu. Oh, ibu merasa lega karena sudah menceritakan pengalamannya ibu ya bu ya. Kemudian ibu Salwa bagaimana? Ternyata bukan saya sendiri yang mendengar seperti suara-suara seperti itu. Ada banyak juga teman-teman saya. Jadi saya merasa ada teman gitu. Oh, ibu merasa tidak sendiri lagi bu ya setelah menceritakannya. Kemudian ibu Putri bagaimana ibu? Ya, saya juga sedikit rileks karena juga dari yang lain, ibu-ibu yang lain itu juga ngerasain hal yang sama kayak saya, ternyata dengar-dengar suara gitu. Oh, ternyata ibu merasa lebih rileks ketika sudah menceritakan pengalamannya ibu. Ibu Lilis bagaimana? Saya senang karena semua orang tahu anak saya ada di samping saya, ada anak saya selalu datang untuk saya. Ya, ibu merasa senang. Jadi rata-rata semuanya ada yang merasa rileks, kemudian ada yang merasa senang. Saya memberikan saran ya bu ya. Nanti ketika ibu sudah kembali ke ruangan masing-masing, apabila mengalami halusinasi, nanti minta tolong ibu melapor dan panggil tim terapis. Setelah itu ibu bisa menceritakan bagaimana isi daripada halusinasi ibu, kemudian kapan waktunya, situasi seperti apa, dan bagaimana perasaan ibu ketika mengalami halusinasi tersebut. Selanjutnya kita akan bertemu lagi 1 minggu lagi di tempat ini. 1 minggu itu hari Rabu ya ibu ya, jam 10 di tempat yang sama. Nanti ibu minta tolong datang. Kita akan melaksanakan terapi aktivitas kelompok gangguan persepsi sensori halusinasi sesi kedua, yaitu mengontrol halusinasi. 1 minggu lagi kita akan bertemu. Nanti ibu-ibu datang semuanya ya, minta tolong datang. Jadi sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Akhir kata saya tutup pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.